wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang Allah Ta'ala muliakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kemampuan untuk bisa mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita melanjutkan daripada pembacaan kitab Fathul Gharibul Mujib. Kalau sebelumnya kita sudah membahas sholat gerhana bulan juga gerhana matahari, sekarang kita masuk ke pembahasan sholatul istisqa. Sholat istisqa masnunatun, itu hukumnya sunnah. Wa ya'muruhum al-imamu bit-taubati, dan memerintahkan mereka, al-imam siapa imam, bit-taubati dengan bertaubat, wa shadaqati dan shadaqah, wal khuruj minal mazalimi dan keluar dari kezaliman, wa musalahatul a'da'i dan memperbaiki hubungan, wa siyami salasati ayyam dan berpuasa 3 hari. Summa yakhruju bihim fi yaumir rabi'i, kemudian keluar mereka di hari keempat, fi thiyabi bidlatin dengan pakaian yang sederhana, wastighnatin wa tadarru'in yang penuh dengan kerendahan, wa yusalli bihim rak'ataini, dan salat mereka 2 rakaat, kasalatil idaini, seperti salat 2 hari raya. Summa yakhutubu, kemudian khutbah ba'dahuma, setelah pelaksanaan salat 2 rakaat, wa yuhawwilu rida'ahu, dan memindahkan sorbannya, wa yukthiru minad du'a wal istighfar, dan memperbanyak doa dan istighfar, wa yad'u bi du'a'ir rasul, dan berdoa dengan doanya Rasul. Allahumma ij'alha suqya rahmatin wa la taj'alha suqya adabin wa la mahkin wa la bala'in wa la hadmin wa la ariqin wa la gharaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Salat istisqa. Salat istisqa itu salat memohon turunnya hujan. Ini yang ngerjainnya boleh orang yang mungkin ataupun orang yang sedang musafir perjalanan. Ketika terjadi kemarau panjang, maka pemimpin daerah setempat memerintahkan kepada orang-orang atau masyarakatnya agar melaksanakan sholat istisqa. Dan hukum sholat istisqa ini adalah sunnah. Akan
tetapi sebelum pelaksanaan salat istisqa, pemimpin daerah setempat itu memerintahkan kepada masyarakatnya agar bertaubat daripada perbuatan-perbuatan maksiat, agar bersedekah, agar meninggalkan perbuatan-perbuatan zalim, dan agar memberhentikan permusuhan-permusuhan dan berpuasa 3 hari. Jadi itu sebelum pelaksanaan salat istisqa itu diperintahkan terlebih dahulu oleh pemimpin daerah setempat. Dan hukumnya apa? Puasa sebelum salat istisqa itu hukumnya wajib kalau sekiranya ada perintah dari imam, pemimpin daerah. Jadi pemimpin daerahnya memerintahkan untuk berpuasa, maka hukum puasa ketika itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena memang itu dianjurkan dan ketika diperintahkan oleh imam, maka hukumnya menjadi wajib. Siapa-siapa saja yang ingin melaksanakan salat istisqa, tepat di hari keempat, maka semua penduduk daerah setempat keluar bersama-sama dengan memakai pakaian yang bidlah. Bidlah itu tasghir dari badlah. Bidlah itu yang paling jelek. Dia punya pakaian yang paling jelek, itulah yang dia pakai. Atau yang paling sederhana, itulah yang dia pakai. Enggak pakai pakaian bagus dengan serba perhiasan, enggak, tapi justru memakai pakaian yang paling sederhana. Dan jika ada bersamanya hewan-hewan ternak, maka hewan-hewan ternaknya pun diikutkan. Dilaksanakan salat istisqa itu 2 rakaat. Setelah itu ada 2 khutbah. Jadi ada yang menyampaikan 2 khutbah, yang mana khatib ini ketika dia berkhutbah wa yuhawwilu rida'ahu, memindahkan daripada rida itu sorban yang nempel di pundak. Ketika dia selesai daripada berkhutbah, semuanya yaktubu ba'dahuma, ketika selesai salat 2 rakaat, maka dia berkhutbah. Dan si khatib ini memindahkan yang semulanya ridanya di sebelah kiri, sebelah kanan, dipindahkan ke sebelah kiri. Dikatakan memindah-mindahkan, wa yu'awil, memindahkan. Dia mengatakan dipindahkan ketika di khutbah yang kedua. Kemudian wa yuksuru minad du'a wal istighfar. Khatib ini memperbanyak dalam isi khutbahnya yaitu doa dan istighfar. Jadi yang diperbanyak ketika khutbah istisqa itu doa dan istighfar. Dan terkhusus doa dengan doanya Rasulullah SAW, Allahumma ja'alha suqya rahmatin, ya Allah jadikan kucuran rahmat, wala taj'alha suqya 'adzabin wala mahkin wala bala'in wala hadmin wala gharaqin, dan jangan engkau jadikan kucuran yang mendatangkan azab, mendatangkan bala, mendatangkan kehancuran dan menenggelamkan. Dan panjang doanya. Allahumma 'ala tirab wal akab wa nabit asy-syajar wa butul awdiya, Allahumma hawalina wa la 'alaina, dan seterusnya. Ini daripada doa istisqa. Jadi salat istisqa ini hukumnya sunnah. Jadi ketika sudah terjadi kekeringan di mana-mana, maka ketahuilah ketika itu tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh, kemudian hewan ternak banyak yang mati, dan
kondisi bumi kering. Nah, seketika itu pemimpin daerah memerintahkan kepada kaumnya atau masyarakatnya untuk melaksanakan daripada sholat istisqa. Maka hukum sholat istisqa itu sunnah hukumnya. Dan pelaksanaan sholat istisqa tadi dimulai dengan arahan dari seorang pemimpin daerah agar bertaubat dari perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan zalim dan memperbaiki hubungan. Kemudian ditambahkan puasa 3 hari sebelum pelaksanaan. Jadi sebelum pelaksanaan sholat istisqa itu diadakan puasa 3 hari sebelumnya. Nah, tepat di hari keempat baru dilaksanakan sholat istisqa. Adapun pelaksanaannya sama seperti sholat 2 hari raya, yaitu 2 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah, kemudian dilanjut dengan surat, kemudian dilanjut dengan ini apa? Cuma di sini ada penambahan, dikatakan ada perbedaannya dengan sholat 2 hari raya. Kalau kalau pelaksanaan sholat istisqa itu memperbanyak doa dan istighfar, sementara sholat 2 hari raya memperbanyak takbirat, yaitu takbir. Itu saja yang membedakannya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sampai sini tentang sholat istisqa? Sholat khusyuk kemarin udah ya? Ada pertanyaan? Itu berarti harus puasa ya tadi? Iya. Jadi puasa. Kemudian dikatakan puasa di sini qabla mi'adul khuruf fa yakunu lahu bi 4 ayyam. Jadi 4 hari sebelum. Jadi 3 hari puasa, maka hari keempatnya itu dilaksanakan sholat istisqa. Nah, hukum puasa ketika itu bagaimana? Maka sebagian ulama mengatakan itu hukumnya wajib. Kalau ada perintah dari imam. Imam itu dikatakan al-imam al-waliyul wilayah, yaitu wali setempat, atau lebih tepatnya pemerintah setempat. Misalnya kalau dia skupnya di kelurahan, ya lurahnya yang memerintahkan. Lurahnya kumpulkan masyarakatnya, kita mau mengadakan sholat istisqa, kemudian dia nanti ngasih nasihat-nasihat. Nah, kalau sekiranya kebetulan dia bukan orang berilmu atau tidak ada bekal ilmu agama, maka boleh dia sanding bersama para ulama. Jadi ini pemimpin daerah bersama ulama untuk mensosialisasikan daripada akan dilaksanakannya sholat istisqa. Jadi disosialisasikan dulu itu sholat istisqa, tepat di hari keempatnya baru dilaksanakan. Jadi nggak langsung kan. Jadi diumumkan dulu kalau kita akan melaksanakan sholat istisqa. Idza amara imam, kalau ada perintah dari si pemimpin daerah ini untuk berpuasa, maka hukum puasa itu sebelum sholat istisqa menjadi wajib hukumnya. Tapi kalau nggak ada perintah dari imam, maka mandub, hukumnya sunnah. Jadi hukum puasa sebelum melaksanakan sholat istisqa, kalau nggak ada perintah dari pemimpin daerah, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau ada perintah, maka hukumnya wajib. Kalau nggak puasa dosa ya. Nah, itu yang dimaksud daripada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, juga taatlah kepada ulil amri minkum, yang memimpin kalian. Ada lagi? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah ada perintah dari si imam atau pemimpin daerah setempat untuk berpuasa, maka status puasa ketika itu menjadi wajib. Terus bagaimana? Ya, keterangan wajib itu yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ganjar atau diberikan pahala bagi yang mengerjakannya, maka dihukum bagi yang meninggalkannya. Artinya statusnya dosa kalau meninggalkannya. Jadi kalau meninggalkan tadi, maka statusnya dosa. Kenapa? Karena sudah ada perintah dari si imam, dari pemimpin daerah. Tapi kalau nggak ada perintah, maka hukumnya sunnah. Jadi gitu. Sama seperti hukum nazar. Nazar itu hukumnya wajib. Nggak ada ini. Pokoknya kalau sekiranya nanti saya dapat ini, saya puasa 3 hari. Yang semula puasa itu sunnah hukumnya, karena ada nazar di situ maka menjadi wajib. Nah juga begitu, yang semulanya puasa sebelum pelaksanaan sholat istisqa itu sunnah, tapi kalau ditekankan oleh pemimpin daerah maka menjadi hukumnya wajib. Dalilnya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada ulil amri minkum, yang memiliki kekuasaan di antara kalian, maksudnya pemimpin kalian. Berarti kalau nggak ada perintah itu seandainya masyarakatnya sendiri mau inisiatif, kita mau ada yang sholat istisqa gitu. Berarti tetap puasa 3 hari itu, tapi sunnah ya sudah. Dia ada minimum jamaahnya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada minimum. Dan itu sebetulnya sholat istisqa ini harus inisiatif dari pemimpin daerah. Karena yang punya peran di sini adalah pemimpin daerah. Karena kan yang bertanggung jawab siapa? Ya pemimpin daerah, pemimpin itu daerah setempat. Ketika terjadi bencana, ketika jadi kelaparan, ketika jadi krisis air dan lain sebagainya, pemimpin daerah bertanggung jawab. Maka ketika terjadi kemarau panjang, ya pemimpin daerah yang beragama, ya, tentunya dia mengerti kondisi. Nah, dengan tadi melaksanakan sholat istisqa. Jadi dia kumpulkan warganya, dan kalau kita kan ya istilahnya bisa mungkin dia nggak bisa itu untuk istilah secara teknisnya. Nah inilah gunanya ada ikatan antara ulil amri wal ulama. Jadi antara ulil amri pemimpin dengan ulama. Kenapa? Karena nanti ulama yang menjelaskan bagaimana aturan mainnya untuk sholat istisqa itu. Biar benar-benar sholat istisqa-nya menghasilkan daripada apa yang diinginkannya, itu turunnya hujan. Jadi nggak sembarangan, ya sholat istisqa ya. Gitu. Jadi ada aturannya. Jadi sebelum itu ada ini dulu lah, ada istilahnya ada nasihat dulu yang disampaikan oleh pemimpin daerah. Makanya tadi kalau puasanya ditekankan oleh pemimpin daerah menjadi wajib. Tapi kalau nggak ada ini ditekankan ya sunnah. Dan jarang biasanya yang menekankan puasa, jarang. Biasanya jadi kita melaksanakan gandeng ulama, kita mau melaksanakan sholat istisqa, ya sudah. Ya. Tapi biasanya untuk puasanya itu nggak ada ditekan. Makanya tadi jika ada perintah, ini garis bawah ya, jika ada perintah dari pemimpin daerah maka puasanya menjadi wajib. Jika tidak ada maka hukum puasanya menjadi sunnah. Nah, begitu wajib dikerjakan dapat pahala, dan ditinggalkan dosa. Jadi gitu ya. Tapi di sini nggak ada kodok di sini ya.
Di sini nggak ada qada. Sama seperti puasa nazar. Kalau saya sekiranya nanti lulus tes, saya puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis semulanya sunnah menjadi wajib. Kenapa? Nazar. Jadi gitu ya. Jadi perkara sunnah itu bisa naik sebab karena sesuatu. Kalau pribadi sebab karena nazar, kalau umum sebab karena ada perintah dari atasan. Sudah? Ya. Paham ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita syukur kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan dunia kita dalam majelis ilmu ini Allah Ta'ala jadikan pahala bagi kita. Ampunan atas dosa-dosa kita, Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah kabulkan setiap hajat kita, Allah kumpulkan di dunia bersama orang-orang saleh, Allah kumpulkan di akhirat bersama para kekasihnya Allah di surga Allah. Amin ya rabbal alamin.